wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Yayasan STIP Syifa Fikriyah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah STIP Syifa Fikriyah, dan yang kami hormati guru-guru STIP Syifa Fikriyah. Alhamdulillah, pada siang hari ini terdengar pula ungkapan dan sanjungan puji syukur kita kepada Allah Sang Rabbul Izzati atas rahmat yang telah kita nikmati. Kepadanya kita berbakti, dan dialah Allah yang Maha Sakti. Dengan berucap syukur alhamdulillah kepada Allah yang kekal tak pernah binasa, atas segala limpahan karunia yang begitu agung tiada terhingga, sehingga kita senantiasa dapat bermuajah dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan tema budaya positif pengimbangan, pemahaman budaya positif dan praktik baik. Lantunan salawat dan salam kita sembahkan kepada kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, sang mahkota junjungan alam, Nabi penyempurna syariat Islam, yang syafaatnya kita nantikan di akhir kiamat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam acara desiminasi oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, maka rangkaian acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Dan kelima, penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wahid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara
taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'atin falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahid yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga menjadikan keberkahan dalam acara desiminasi. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah SDIT Syifa Fikriah kepada Ibu Rodo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat pada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-7. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada pengurus yayasan yang saya hormati, juga Bu Tutut sebagai peserta dari calon guru penggerak angkatan ke-7, serta ibu bapak guru yang saya cintai. Pada hari ini kita akan mengikuti acara ini sebagai penimbasan buat ibu dan bapak semuanya dari apa yang selama ini dipelajari bahkan didapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini, sehingga apa yang didapatkan oleh Bu Tutut nanti hari ini sebagai aksi nyatanya Bu Tutut untuk bagaimana menyebarkan ilmu yang didapat sehingga berimbas kepada ibu dan bapak semuanya. Tidak hanya Bu Tutut saja yang tahu, tidak hanya Bu Tutut saja yang melaksanakan, tapi kita semua, karena efek dari calon guru penggerak ini semuanya yang bergerak itu kita ini bagaimana kita bisa mampu bergerak, tergerak juga menggerakkan semuanya. Nah maka dari itu ikuti acara ini dengan baik sehingga kita serap juga nanti dari apa yang dipaparkan nanti dengan Ibu Tutut bisa kita laksanakan juga, bisa berefek kepada pembelajaran, juga bagaimana juga berefek kepada lingkungan belajar kita. Selamat mengikuti acara desiminasi ini. Selamat juga buat Bu Tutut. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan langkah selanjutnya. Ini aksi nyata keberapa ya? 1.4. Selanjutnya nanti mudah-mudahan akan diberikan kelancaran kembali dan kita juga siap untuk
bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita beranjak acara inti yaitu destinasi oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan dipaparkan oleh Ibu Tutut Priasi Susana. Kepada Ibu Tutut Priasi Susana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Reti yang telah menjadi MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrana amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tak lupa terima kasih kepada yayasan dan Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Mohon izin Ibu untuk memaparkan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka diseminasi, apa itu budaya positif? Sebelum saya mulai tentang budaya positif ini apa, silakan Bapak Ibu lihat di layar. Selama calon guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Budi Darsono SPD MPD sebagai fasilitator. Beliau dari daerah Jawa Tengah yang memantau kegiatan meskipun belum pernah bertatap muka, tapi peran beliau luar biasa. Selain itu Ibu Iin Sakina, sarjana psikologi MPD pengajar praktik yang pernah ke sekolah kita waktu itu kunjungan. Dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Semoga pengimbasan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dari layar yang ini kita lihat, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini sebelum saya masuk ke budaya positif? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan, yang setuju boleh angkat tangan. Setuju. Ada berapa? Coba yang tinggi. Nah, turun. Oke, yang tidak setuju. Oke. Saya tidak akan menjawab, tapi nanti akan terjawab ketika saya memaparkan. Berarti semua setuju ya? Tidak ada yang setuju. Ibu setuju? Setuju. Oke, lanjut ya. Ibu, di depan Ibu ada kertas kecil. Silahkan kertas kecil itu tuliskan benda yang sangat berharga Ibu miliki yang tidak boleh diambil. Tulis benda yang Ibu sangat sayangi. Tulis di kertas kecil yang ada di hadapan Bapak Ibu. Semua silakan menulis. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu tulis, letakkan digenggam ya. Silakan pasangannya membuka. Silakan. Ya, buka. Boleh nggak? Silakan. Kalau nggak boleh jangan. Tapi silakan Anda, Bapak Ibu sekalian, untuk berusaha mengambil yang dimiliki oleh Bapak Ibu miliki. Silakan. Silakan berpasangan. Bu Ningrum dengan Bu Susan. Nah. Ayo Pak, Silakan. Pak Wahid silakan diambil yang dari Pak Wahid. Pak Wahid sudah boleh mengambil, mau digerakkan. Tidak boleh.
Nah, tadi Bapak Ibu sudah berusahakan. Apa yang terjadi? Coba ada yang bisa menyampaikan apa yang terjadi ketika kita mempertahankan milik kita? Kasih miliknya. Ayo, Acungkan tangan. Ya. Ya, Ibu Putri. Lanjut. Langsung sampaikan apa yang terjadi tadi. Ketika kita mempertahankan yang berharga milik kita, kita akan semampu mengeluarkan kekuatan kita untuk menjaga agar yang kita miliki tidak diberikan oleh orang lain, tidak dirampas. Sakit nggak tangannya? Sakit. Sampai sakit ya? Ya, tapi nggak sampai sakit. Bisa jadi sampai sakit hati, saking kesel ya. Nah, ini yang disebut kita belajar di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang kita tahu ilusi kontrol itu adalah kecenderungan mempercayai sesuatu hal di luar nalar secara berlebihan. Seperti ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Yang selama ini kita pahami itu kan? Guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang keempat ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang terjadi demikian? Ya. Saya tidak akan menjawab, nanti dari pemaparan ini akan terjawab dengan sendirinya. Perubahan paradigma, stimulus respon yang pertama. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam diri kita? Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering nggak? Iya. Teori kontrolnya, kita yang seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang semua dan tentang dunia. Jadi kita ya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sepakat? Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Si A ini melakukan, pasti tujuannya ada. Tapi karena kacamata kita bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dipaksa tidak kan tadi? Nggak mau kan? Iya. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus selanjutnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Tadi dirayu nggak sama buruk? Dirayu. Nggak mau. Nah, ternyata seharusnya kita teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya miliknya itu lebih berharga, yang dikasih lebih mungkin dibuka sama Bu Siva ya, punyanya tadi. Nah, stimulus respon terakhir adalah model berpikir menang kalah. Saya dapat, selesai. Saya dapat, kamu nggak bisa, ya kan? Tapi teori kontrol yang benar adalah menang-menang. Apa itu budaya positif? Siapa yang tahu budaya positif, angkat tangan. Tidak ada yang salah dalam hal ini, Ibu. Silakan budaya positif, ya. Bu Siva. Baik, dari Bu Siva. Udah baca Bu Siva? Lanjut. Budaya, menurut saya budaya positif itu kebiasaan yang baik yang bisa berimbas baik kepada orang lain. Gitu. Terima kasih kepada Bu Siva. Ada yang lain? Ayo silakan, ada pendapat yang lain? Pak Ahmadan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya budaya positif itu budaya yang mungkin pikiran kita itu agak buruk kali, tapi ternyata mereka punya tujuan baik juga. Makanya kita jangan suzon dulu.
belum tentu yang kita lihat itu tidak baik. Mungkin dia punya maksud tertentu. Makanya kita membiasakan untuk selalu berhusnuzon. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Siva dan Pak Amanda. Masya Allah, ini guru-guru hebat. Budaya positif adalah, nah ini, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Jadi keyakinan-keyakinan nanti akan semakin paham akan kita bahas selanjutnya. Dalam budaya positif itu ada 7 konsep utama, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mengupas satu persatu konsep utama modul budaya positif. Tadi ada perubahan paradigma. Di awal tadi kita belajar tentang ilustrasi perubahan paradigma. Sekarang kita perubahan paradigma belajar. Sekarang kita memakai kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yang bervariasi. Jadi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari disiplin positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, itu ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Tadi sudah kita ilustrasikan ya. Jadi tanpa kekerasan, tanpa ancaman, bagaimana kita melakukan komunikasi efektif. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi. Jadi siswa ini memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita berpihak pada murid, berpihak pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita bisa simpulkan di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Lanjut Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah universal, tapi di sini ya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah di sekolah kita 6 profil Pancasila ini sudah dilaksanakan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tiap pagi anak-anak sudah tilawah, sudah berdoa, sudah sholat duha. Kemudian berkebinekaan global. Kemarin kelas 1 melaksanakan P5-nya, ya kan, tentang panjang maulid. Itu berkebinekaan global, kebudayaan. Kemudian bergotong royong. Insya Allah secara fisik dan tidak secara fisik maupun bukan fisik itu anak-anak dilatih untuk geser, gerakan 1000 sehari. Kemudian mandiri. Mandiri itu untuk anak SD mungkin secara bertahap sudah kita lakukan. Mungkin di kelas 1 masih didampingin.
makin naik, semakin ke kelas atas mereka sudah mampu apa itu antri, apa itu mengerjakan tugas tanpa disuruh. Itu adalah proses. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita memberikan kebebasan anak-anak sesuai dengan yang mereka terima untuk dinalarkan supaya ilmu yang mereka terima itu tidak melenceng. Kreatif juga kelas 4 kemarin sudah melaksanakan P5 tentang kearifan lokal, yaitu memanfaatkan enceng gondok untuk dikreativitaskan atau dikembangkan, diinovasikan menjadi tempat bunga, tempat vas, dan lain sebagainya. Nilai kebajikan, disiplin positif akan membawa nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini universal, bisa menghormati, kemudian jujur, itu nilai kebajikan. Termasuk yang ada di profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan ini akan membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif. Yang tadi kita disiplin positif, yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif. Disiplin positif tadi membawa murid pada nilai kebajikan, kan? Nah, disiplin positif itu akan terlaksana, akan membawa murid pada nilai kebajikan. Nah, dengan nilai kebajikan itu kita membuat keyakinan kelas. Misal, menghormati sesama teman di kelas. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang isinya adalah nilai kebajikan, sehingga terjadi disiplin positif. Sampai sini paham, Ibu? Ya, lanjut ya. Sehingga nilai-nilai yang ada itu adalah nilai kebajikan. Rajin, tertib, bertanggung jawab, menghormati. Kemudian apa lagi? Gotong royong, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh yang sudah kami buat di kelas ini, sudah saya tempel di depan dan di belakang. Nah, sekarang boleh dibuka kertas yang ada di depan. Silakan dibuka yang pertama, halaman pertama. Halaman kedua belum dibuka ya. Silakan Bapak Ibu isi. Nilai kebajikannya apa dalam keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tulis di sebelahnya. Kan boleh tertib, disiplin. Nilai kebajikan apa yang bisa kita taruh di keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan ya, Bu ya. Kita rubah dengan keyakinan kelas, yaitu dengan nilai kebajikan. Oke, kita lihat ya, Bu ya. Kita cocokkan jawaban kita. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, iya kan, nilai kebajikannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, boleh menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian keselamatan. Yang keempat, kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, bersabar. Itu nilai kebajikan juga. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Dan selanjutnya seperti ini, Ibu-ibu. Nanti ada di kalau kita membuat keyakinan kelas, ternyata manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apabila dalam pembelajaran 5 kebutuhan dasar manusia ini kita tidak misalnya kurang rasa, misalnya bertahan hidup, misalnya apa? Bertahan hidup itu apa contohnya, Bu? Bertahan hidup itu apa kita? Yang dibutuhkan kita apa? Sandang, pangan, papan. Bisa jadi anak ini tidak sarapan, betul? Nah, ketika datang ke sekolah, makanan temannya diambil.
karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa memang kita harus bikin keyakinan kelas? Jadi ini adalah kesepakatan. Oh iya, saya tidak boleh. Keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati kemarin? Tidak saling menghormati dengan tidak mengambil milik orang lain. Nah, dari yang kita pelajari tadi 5 kebutuhan dasar manusia, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini yang terpenting. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu karena kita menghindari hukuman. Mikir kita, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Dia tidak melakukan karena ada hukuman. Motivasinya eksternal, dari luar. Dia tidak melakukan hal itu karena ada hukuman. Yang kedua, karena penghargaan atau imbalan. Saya pengen dapat itu apabila saya melakukan. Motivasinya dari internal atau eksternal? Eksternal. Nah, yang berbeda ketika motivasi internal ini muncul dari diri, itu untuk menghargai diri si anak tersebut. Bagaimana kita cara memunculkan motivasi internal? Karena selama ini yang kita lakukan adalah motivasi eksternal. Terasa sampai sekarang? Iya, karena saya juga melakukan itu seperti itu. Jadi karena nggak ada bu ini, udah diem, nggak ada bu ini, pak ini, gitu. Ini motivasi internal yang harus kita buat anak didik kita pacu untuk mereka muncul motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif. Nah, yang tadi kita ilustrasikan di depan, ternyata konsep disiplin, hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal. Jadi kita tadi satu kelas gagal semua karena kita memberikan hukuman dan penghargaan. Nanti kita paham. Kita masuk ke sini. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya tidak jujur, murid menjadi rendah diri. Benar Bapak Ibu? Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Bisa jadi ketika yang satu dikasih hadiah, satunya iri, ya. Mematikan kreativitas karena dia akan bicara, pasti aku nggak dapat lah, pasti dia lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ranking itu hukuman bagi mereka yang tidak mendapat ranking. Jadi merampas hak menghargai dirinya. Itu yang selama ini kita lakukan. Betul Bapak Ibu, termasuk saya. Jadi perlahan ini proses, memang kita perlu kolaborasi dalam menerapkan hal ini. Apa itu identitas sukses? Kita lihat konsep disiplin kok identitas sukses. Nih, identitas konsep disiplin dengan sukses ini yang belum kita lakukan. Konsekuensi. Tapi jangka pendek, konsekuensi ini biasanya dengan peraturan, bukan keyakinan kelas. Jadi pemuatannya jangka pendek. Nanti setelah lulus SD peraturannya nggak ada, SMP tidak tertanam karena jangka pendek. Karena dia ada aturan di sekolah itu ada peraturan. Kemudian dimonitoring, bisa datang terlambat, kesiswaannya berdiri di depan, kan dimonitor. Nah itu konsekuensi kalau melanggar ya nyatet di buku seperti itu. Stimulus respon yang tadi disampaikan di depan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena panjang, kalau 6 tahun kan panjang ya. Tapi jangka pendek tapi tidak membekas. Beda dengan restitusi.
Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Saya tidak melakukan ini karena memang nanti ada efeknya. Ada teori kontrol yang sudah ada di dirinya. Paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Nah, buka Bu, halaman yang kedua. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Ibu tulis di situ. Mencatat 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi. Kita cocokin ya. Kalau yang betul, alhamdulillah. Oke, bismillah. Ya. Nah, pertama hukuman. Kedua hukuman. Ketiga hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Nah, kenapa yang bawah itu konsekuensi? Kenapa yang bawah itu konsekuensi bukan hukuman? Kan sama dengan nomor 2. Oh betul, karena kebetulan pada pelajaran PJOK. Konsekuensi itu pada. Jadi sukses Mas ya. Karena pada pelajaran sampai sini sudah mulai ini ya Bu ya, mendapat ya. Nah, sebagai guru, sebagai among menuntun siswa kita untuk bisa melakukan disiplin positif, itu ada 5 posisi kontrol. Pertama, kita sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, kita sebagai teman. Keempat, pemantau dan manajer. Rata-rata kita sini sebagai apa? Kedua, sebagai apa? Oh, manajer, Masya Allah. Manajer. Kita manajer. Pemantau. Iya, pemantau. Lanjut, kita ulas. Ada di halaman terakhir, Bapak Ibu coba lihat. Kalau yang nggak ada, lihat sebelahnya aja. Betul Bapak? Ada ya? Ada. Nah, Ibu perhatikan di situ, karena tulisannya kecil-kecil khawatir nggak kelihatan. Penghukum itu identitasnya gagal, dan pembuat orang bersalah itu identitasnya gagal. Yang identitas sukses itu teman dan pemantau, tapi itu kontrol dari luar. Yang benar adalah kita sebagai manajer, karena mereka menghargai diri sendiri dan mengontrol dirinya sendiri. Kita ini sebagai apa? Bisa penghukum, nunjuk-nunjuk, ya kamu ya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah biasa gini, ibu kecewa, gitu ya. Sebagai teman mungkin ya bisa juga, ayolah biar bu anaknya seneng gitu. Terus kalau pemantau itu biasanya berhubungan dengan peraturan. Jadi dipantau, kalau sesuai aturan ya sudah, kalau enggak sesuai ya harus ditegur. Tapi beda dengan manajer. Fokus ibu ke manajer. Manajer itu selalu menanyakan, mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu bisa terlambat? Karena anak terlambat itu bukan kesiangan saja Bu. Banyak karena banjir, macet, kemudian ternyata ibunya pergi ke pasarnya telat, beli nasi uduknya telat. Nah itu manajer itu kita belajar untuk menjadi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum kita menjadi penghukum sebetulnya. Ya selama ini ibu menjadi apa? Penghukum. Nah, manajer ini selalu menghubungkan dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Apa itu kesepakatan kelas tadi? Keyakinan kelas. Apa yang keyakinan kelas kita udah buat, ya kan? Nah, sambungin ke sana ngobrolnya. Kita kesepakatan kelas kita kan sudah kita buat seperti itu. Menguatkan pribadi,
Kemudian murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Jadi kita oke, kamu memang terlambat, ibu maklum karena kamu. Jadi dia tidak menjadi yang terdakwa. Bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan? Berarti karena saya telah bangun, berarti sebaiknya di mana besok? Biarkan dia mengutarakan itu motivasi diri. Saya terlambat karena kesiangan. Biarkan dia memberikan apa? Solusi sendiri. Berarti besok harus bagaimana? Harus nyalain alarm, ya kan, seperti itu. Tidurnya tidak kemalaman. Ini yang terjadi di kelas 5 Yordania. Ya, sering tidur. Nah, itu bisa Bu Yuli. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Lanjut ya sampai sini ya, Ibu, paham ya? Ya. Nah, buka halaman terakhir. Nah, ini posisi kita sebagai apa ketika menyampaikan saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kita sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu ternyata termasuk penghargaan yang memang jangka pendek. Nah, kita lihat ya sekarang seperti apa jawaban Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Sampai di sini paham ya Bu ya? Lanjut kita. Ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang telah kita lakukan kemarin. Jadi kita buat kesepakatan, silakan mereka maju ke depan. Seperti apa kesepakatannya? Kemudian kita lakukan, kita tulis dan kita tempel seperti yang ada di layar ya. Lanjut ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Boleh lebih abstrak dari peraturan, tidak bahasanya tidak seperti peraturan ya Bu ya, lebih berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi kesepakatan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, apa itu restitusi? Tadi kan yang kita tahu masih konsekuensi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ketika kita sudah sebagai penghukum misalnya, dia akan merasa rendah diri dan dia tidak akan bisa kembali ke kelompok mereka karena dia merasa bahwa aku adalah anak yang paling telat, paling suka jahil, seperti itu. Dengan karakter yang lebih kuat mereka akan kembali. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang kita buat sepakati tadi. Jadi kita menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas itu seperti ketika tiba-tiba ada anak yang bersalah karena dia membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika dia melakukan kesalahan, kita langsung kamu salah. Nah, ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan itu wajar. Manusia nggak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini.
kenapa kamu tadi memukul? Ya saya membela diri lah Bu. Betul. Memang kalau dipukul sakit ya. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tidak ngejudge. Oh betul, kita ikuti identitas dia, kita stabilkan dulu bahwa dia melakukan itu mempunyai apa? Tujuan. Nah itu menstabilkan identitas. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan tadi kita validasi. Jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus tadi menjadi proaktif. Yang stimulus tadi kita menjadi proaktif seperti ilustrasi yang di depan. Dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, bukan semakin kita renggangkan. Kemudian kita mengajukan pertanyaan tidak dengan menghakimi. Misal pertanyaannya, sebenarnya kamu bisa mukul dia lebih karena badanmu lebih gede, tapi kamu tidak melakukan ini. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Dia salah, tapi kita validasi bahwa kamu juga sudah melakukan, bisa menahan emosi kamu untuk tidak lebih, karena badannya lebih gede. Kamu bisa saja bertindak lebih dari ini sebenarnya, tapi kamu luar biasa bisa menahan emosi. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Misalnya dia tidak paham tentang penggunaan gadget, atau itu kan validasi tindakan yang salah. Kamu untung tidak membuka video-video yang lebih parah yang kamu lihat. Lanjut. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah, ini kita teori kontrol menyatakan bahwa dasar kita termotivasi secara intrinsik. Apa pertanyaannya? Kan kita punya kesepakatan, ya kan? Seharusnya seperti apa penggunaan handphone? Biarkan dia menyampaikan, biar motivasi intrinsiknya muncul, motivasi internal yang ada di dalam dirinya muncul. Kamu ingin jadi apa? Berarti kamu dengan tidak mengurangi gadget, sebetulnya berarti ke depan kamu inginnya seperti apa? Biarkan dia yang memunculkan, bukan kita mengontrol dia atau mendikte dia. Seperti itu. Itu segitiga restitusi. Jadi, nah ini contohnya. Ini melakukan cara restitusi. Jadi, kenapa kamu? Kan saya main bola Bu, terus saya jadi kiper. Nah seperti itu. Terus saya kebobolan Bu, si Danis malah ngeledekin saya. Ya saya kesel lah Bu. Ya udah saya tonjokin aja Bu. Tadi Danis ditonjok karena saya kebobolan, terusnya dianya malah ngeledek Bu. wajar tuh ya. Kalau kebobolan udah kesel, ya udah kesel, udah kalah, diledekin, marah jadinya ya Mas ya. Tapi kita punya kesepakatan kelas kemarin. Gimana kesepakatan kelas kita? Kita tidak boleh meledek sesama teman, tidak boleh berantem sesama teman, harus akur sesama teman. Tadi udah minta maaf belum? Sudah Bu. Oh Masya Allah, keren. Jadi gimana nanti Mas Rio ke depannya? Saya akan belajar sabar dan menang. Ketika si anak ini merasa nyaman, aman, nah itu yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi mereka ke sekolah tidak merasa bahwa di sana nanti saya akan ada hukuman, ada penghargaan atau dan sebagainya. Dia termotivasi. Lakukan ini dalam lingkup sekolah terlebih dahulu dengan peraturan kelas, kemudian kita melakukan keyakinan kelas, dan terbentuklah lingkungan positif. Kemudian akan menjadi budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif yang tadi kita sudah pahami, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Teman-teman, kita mulai belajar bagaimana kita sebagai manajer
bukan sebagai pemantau, penghukum, kemudian sebagai teman, kita berusaha sebagai manajer. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah standar nasional pendidikan. Tanpa kita sadari, kita telah belajar tentang standar nasional pendidikan yang dimaksud di sini seperti itu. Budaya positif. Masya Allah. Beri tepuk tangan apresiasi untuk prestasi saya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan ya Bu. Alhamdulillah ya, untuk hari ini ya tentang budaya positif yang sangat berpengaruh tentunya ya ke diri kita, ke siswa dan lingkungan sekolah tentunya. Dan ini pertanyaan saya di sini kan ada peraturan terus keyakinan terus naik lagi baru budaya positif, ya kan? Itu kan dari peraturan dulu, terus keyakinan dan budaya positif. Ketika kita sudah melakukan itu semua, ya dari peraturan terus keyakinan, dari peraturan itu kan membawa ke keyakinan lalu budaya positif. Nah, jika kita sudah melakukan itu semua dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau misalkan ada kegagalan nih ketika kita sudah melakukan budaya positif itu ya ke anak-anak, kegagalan itu bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan budaya positif itu? Sebab kalau kita sehari-hari ya tentu kita pasti belajar bagaimana kita mempertahankan budaya positif itu ke lingkungan sekolah. Tetapi kalau misalkan kita gagal untuk mempertahankan itu, mempertahankan budaya positif itu bagaimana itu untuk ke lingkungannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mayasaro. Ki Hajar Dewantara bahwa kita adalah sebagai among menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika nilai kebajikan minimal 1 sudah kita tanamkan, itu sudah luar biasa. Jadi pengaruhnya memang tadi saya sampaikan, kita tidak perlu pengaruh dulu yang luas sekolah. Jadi kita kelas saja, jangan melebar dulu. Kalau memang maunya di kelas ya di kelas. Karena memang untuk melakukan ini, karena ini proses. Jadi yang bisa kita lakukan di kelas kita kerjakan di kelas. Nah, untuk di lingkungan di rumah ini bisa diterapkan sebetulnya. Ini bisa di rumah dengan misalnya membuat jadwal. Biarkan anak-anak kita membuat jadwal dia. Jadwal main jam berapa, dia tulis sendiri. Kalau di rumah bisa jadwal belajar, kan dia menulis sendiri itu tangannya. Nah, ini kan kamu yang nulis. Kenapa pulang udah maghrib belum nyampe rumah? Kan kita sudah bikin keyakinan. Nah, itu nanti kita budaya positif ini kita terapkan di kelas kita. Kalau kita bisa sampai di masyarakat, luar biasa. Jadi kalau di rumah bisa diterapkan dengan cara seperti itu, kesepakatan kita dengan anak. Jadi bisa diterapkan di rumah atau di sekolah. Itu tadi, kamu butuh bermain karena dia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Dia butuh senang, dia butuh bahagia, ya kan? Dia butuh penguasaan, dia butuh kebebasan. Nah, ada 5. Jadi ketika dia menulis, bisa jadi kasih sayang, bisa jadi dia memang kebutuhan hidupnya sudah ditulis sama dia sendiri. Ketika dia melanggar aturan, keyakinan yang dibuat dengan anak dan orang tua, kan tidak semua. Nah, ini bisa minimal kita bisa menerapkan untuk anak
didik kita dan anak kita di rumah. Seperti itu Ibu Maisaro, semoga tidak puas ya untuk mencari kepuasannya nanti selalu belajar dan belajar. Ada lagi? Alhamdulillah. Jadi kita kembali lagi, kita harus mengubah, kita memiliki perubahan paradigma. Selanjutnya kita harus ada refleksi. Hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini, selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Silakan yang ingin menyampaikan, kita refleksi sebelum kita tutup pemaparan hari ini. Ya. Dari siapa? Silakan setelah mengikuti modul ini, silakan disampaikan apa paradigma perubahan yang sudah silakan boleh Pak. Baik, siapa? Yang lain? Yang lain. Ya, yang belum? Bu Yuli. Ya. Bu Yuli. Saya memilih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya setelah kita mengikuti diseminasi ini, ternyata kita bisa tahu bahwa selama ini kita menerapkan hukuman dan memberikan penghargaan terhadap siswa itu ternyata bukan hal yang baik ya. Pertama kita merasakan itu adalah sesuatu yang positif untuk mengubah anak menjadi lebih disiplin, lebih tanggung jawab. Ternyata setelah mengikuti ini, hal itu ternyata hal yang sangat gagal kita lakukan. Nah, jadi setelah ini mungkin kita harus bisa membangun percaya diri terhadap anak-anak kita supaya bisa tumbuh dengan sendiri, kesadaran sendiri tentang disiplin, tanggung jawab gitu. Mungkin itu yang dapat saya rasakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya, dari kesiswaan kita, silakan apa yang mau menjadi resolusi berikutnya. Kita tunggu 2003 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ana yang telah luar biasa menurut saya ya. Ini ilmu baru walaupun di kuliah itu ya diajarkan tentang psikologi pembelajaran, psikologi anak, psikologi remaja dan psikologi orang tua itu diajarkan. Tapi luar biasa sebenarnya sama konsepnya ketika kita memberikan hukuman itu sebenarnya dalam rangka membentuk karakter seseorang. Tapi ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan karena kita ini adalah generasi out. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Simpa. Oh, ada lagi. Ya, kalian silakan. Sampaikan. Terima kasih kepada Bu Tutut. Ya, ini sangat menjadikan hal yang positif sekali buat saya tentunya gitu ya. Ternyata pengimbasan pemahaman budaya positif ini sangat berdampak untuk anak, bahkan bisa mengevaluasi diri anak sendiri gitu. Sehingga setiap yang kita buat keyakinan pada diri anak itu tidak hanya pada zaman sekarang, ternyata bisa sampai ke tahap anak dewasa. Kalau kita membuat keyakinan kelas atau siswa itu di kelas, bukan hanya peraturan gitu ya. Kalau sekarang biasanya kita membuat peraturan ke anak, ternyata betul tadi kata Bu Yuli ya, di
pikiran kita peraturan itu sangat positif dan bisa mengubah anak menjadi lebih baik. Ternyata pada kenyataannya memang peraturan itu ketika saat itu saja anak itu berubah gitu. Tapi tidak untuk jangka ke depannya ternyata. Jadi terima kasih kepada Bu Tutut yang sudah memaparkan gitu ya budaya positif yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada tambahan? Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Mohon izin semuanya. Menyikapi tadi dari teman-teman dari kesiswaan, dari yang lain yang menyampaikan, saya juga punya pendapat ya terhadap apa yang sudah disampaikan di sini. Ini saya rasa akan berhasil jika nanti di tingkat berikutnya di SMP ini juga diterapkan. Ya, jadi akan berkelanjutan. Tapi bisa jadi nanti ini juga akan berhasil jika ini penanamannya kuat sekali, 6 tahun di SD akan kuat dan mereka akan punya sisi positif, lingkungan positif sendiri yang akan menghalau negatif di SMP-nya jika sudah kuat tertanam. Perlu kita sharing-sharing dengan sama teman, ya. Jadi jika ada mungkin permasalahan di kelas, kita ya bicarakan dengan rekan khususnya atau dengan yang lainnya supaya masalah itu menjadi solusi nanti yang terbaik buat kita dalam memecahkan masalah tersebut. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kepahami itu omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya memang kita harus kolaborasi dengan teman sejawat, dengan pihak-pihak yang terkait tentang untuk memunculkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat selalu guru hebat SDIT Syifa Fikriah, sekolahnya para juara. Terima kasih telah menyempatkan diri dan belajar bersama, sharing bersama. Tidak ada maksud untuk menggurui karena memang saya sini juga belajar. Hanya kebetulan saja saya diberikan kesempatan lebih awal untuk belajar ini. Jadi mungkin ini menjadi bahan kita untuk selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama untuk kebaikan ke depan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tutut Priyasinusana yang luar biasa telah merubah paradigma kita. Tentunya saya bisa memberikan satu kata bahwa kita akan menjadi manajer-manajer yang baik dan handal untuk karena sesungguhnya kita adalah manajer bukan penghukum. Setuju? Iya. Baik, untuk menutup acara ini mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Selamat. Kepada Ustadz Selamat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syaratan tunjina biha min jawal wal fat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsayatin jannatatil hayati wa ba'da mamat innahu sami'un qaribun mujibut da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على طاعتك وتعاهدت على شر شريعتك فواتق اللهم رابطتها واتمتها واتها سبلها وابلها بملك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفائدة الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتنا على شهادة سبيلك إنك نعم المولى والنصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Selamat yang telah memimpin doa. Dengan acara penutup ini, maka beralihlah acara rangkaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Dengan ini bahwa diseminasi budaya ini akan menjadikan budaya aman, nyaman dan bahagia untuk peserta didik kita. Baik, saya Rati Harati mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah tilawah, sudah berdoa, sudah sholat? Hari ini adalah pertama semester genap. Hari pertama. Senang nggak teman-temannya? Senang. Siapa yang kemarin liburan? Kemarin sudah bersenang-senang sama ayah, ibu, kakak, adik. Sekarang waktunya kita belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bikin kesepakatan di mana kita kesepakatan ini akan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita akan sesuaikan bahwa kita mempunyai motivasi belajar untuk mengembangkan diri. Jadi, kita nanti membuat keyakinan kelas. Sepakat nggak? Sepakat. Keyakinan kelas, kita mulai dengan kesepakatan kelas. Ibu mau nanya, apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Terima kasih Mbak Ana. Jadi, kalau kemarin kita membuat peraturan dibuat oleh Bu Guru, kalian harus mematuhi. Sekarang tidak, kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara Bu Guru dan kalian. Paham? Paham. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu untuk dijadikan apa? Keyakinan kelas. Ya. Nanti dari keyakinan kelas ini kita akan buat nilai-nilai kebaikan. Ya, contoh jujur, saling menghormati, kemudian bertanggung jawab. Contoh 1, menghormati hak orang lain atau teman dalam kelas, tidak mengambil barang orang lain. Bedanya dengan peraturan yang selama ini, kalau peraturan tidak ada nilai kebaikan atau nilai kebajikannya. Jadi kalau peraturan hanya tertulis di situ tidak ada nilai kebajikan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas nanti kita sama-sama untuk membuat nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Contohnya apa saja tadi? Jujur, menghormati, bertanggung jawab, saling membantu, betul. Bekerja sama. Paham ya? Oke, nah kita nanti mulai dibuat kelompok. Silakan untuk membuat kelompok masing-masing. Oke, sekarang kalian diskusi per kelompok dulu. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kalian
sampaikan. Silakan diskusi kira-kira apa? Nah, setelah diskusi dengan kelompoknya masing-masing, silakan kelompok satu untuk meneliti di depan apa ide yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Silakan kelompok satu. Sepakat nggak ini? Oh, silakan ada yang tidak setuju, silakan bangun juga. Mau ditambahkan tugas. Gimana